kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Oke, perkenalkan, saya Uswatun Kasanah dari Prodi Teknik Informatika angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjadi moderator yang memandu jalannya Meet dengan mentor untuk bidang game kali ini. Oke, sebelum kita ke materi, saya akan membacakan susunan dari Meet kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka Meet kali ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Kakak Mas Mudi. Nah, untuk materi kali ini yaitu akan membahas Introduction to Object Oriented Programming with JavaScript. Sebelumnya saya harap kepada teman-teman untuk memperhatikan dengan baik-baik dan juga bisa on cam untuk bisa menyimak materi yang diberikan Kak Mas Mudi nanti. Untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan ke Kak Mas Mudi langsung. Halo Kak Mas Mudi. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Oke, jadi teman-teman sekarang kita bakal ngebahas tentang OOP. Cuman untuk saat ini kita bahas sedikit aja. Soalnya untuk OOP sendiri sebenarnya bakalan ada di semester atas. Maksudnya semester nanti setelah kalian kan kebanyakan maba kan, jadi belum dapat OOP. Nah, di semester selanjutnya kemungkinan bakalan ada. Nah, sekarang kita bakal ngebahas sedikit, soalnya OOP ini cukup penting dalam pengembangan game. Jadi kita bahas dikit aja. Jadi mungkin pemfokusannya lebih ke 4 pilar utama dari OOP itu sendiri. Jadi OOP itu sebenarnya singkatan dari Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek yang mempunyai 4 pilar, yaitu abstraction, inheritance, kemudian satunya itu encapsulation sama polymorphism. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita bakal review dikit tentang materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Terlihat ya? Sudah terlihat, Kak. Oke, sekarang kita coba review dikit materi sebelumnya. Oke, jadi juga untuk infonya, Meet kali ini adalah Meet terakhir untuk study club season pertama. Jadi untuk Meet terakhir ini kita bakal nge-review, terus baru masuk ke materi yang tadi ada di judul. Oke, sebelumnya kan kita tahu ada variabel, kemudian variabel kita tahu tipe data, setelah itu kita tahu operator, setelah itu kita tahu juga ada percabangan, kemudian perulangan,
untuk tipe data ini ada tipe data itu tipe data yang sifatnya itu kayak integer, string. Kemudian ada juga tipe data yang advanced. Kita taruh sini aja atau kita sebut dengan data structure atau struktur data sama aja. Terus habis itu ada fungsi. Apa lagi ya? Sudah. Oke, jadi kita coba review. Nah, di variabel itu ada 3, ada let, ada var, ada const. Let ini bisa diubah dan mendukung scoping. Var bisa diubah dan bersifat global. Kemudian const itu tidak bisa diubah. Oke. Kemudian kita punya sebelum ini kita bakal ada sini ya, sebelum sini aja. Ada ES6. Jadi ES6 itu singkatan dari ECMAScript untuk ES-nya. Nah, jadi ini adalah cara penulisan JavaScript versi modern. Kalau nggak salah ES6 atau ES6 itu keluar tahun 2015 dan sekarang ada ES20. Jadi untuk fitur-fiturnya juga banyak. Ada beberapa, salah satunya adalah destructuring. Kemudian closure itu kayaknya fitur di sini juga. Sama template literals. Nah, untuk template literals ini yang sering kita pakai. Jadi untuk yang destructuring itu yang misal kita punya array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita coba, kalau misal kita console log array .js oh ya, kita coba ke sini, kita belum masuk ke directory. Oke, sekarang kita coba. Oke, jadi untuk array-nya itu normal seperti ini. Kalau di destructuring dia itu tidak jadi array tapi diubah ke, maksudnya kayak setiap barisnya itu. Jadi kalau misalnya type of bisa enggak? Jadi dia itu bukan lagi array, tapi kayak setiap bilangannya itu di print keluar gitu. Jadi seperti itu. Dan juga berlaku sebaliknya, misal kita punya apa ya? Kita punya bilangan kalau gini itu di function aja nanti untuk contoh lainnya. Oke, sekarang kita di tipe data. Jadi tipe data itu ada tipe data arithmetic, ada tipe data operator. Tipe data itu ada tipe data number, ada string, ini yang paling sering, boolean. Nah, untuk number itu misal let 6 sama dengan 10, ini number. Kemudian misal const nama John, ini adalah tipe data string. Kemudian misal var finish sama dengan true, ini adalah tipe data boolean. Nah, untuk operatornya sendiri itu ada operator aritmatik seperti operator matematika biasa, ada plus, ada minus, ada kali disimpulkan dengan bintang, ada pembagian, ada sisa bagi, ada apa lagi ya?
Oke, sementara ini aja dulu. Ada operator logika, itu adalah logika dan disimpulkan seperti ini. Kemudian logika OR itu seperti ini. Terus ada logika NOT itu seperti ini. Setelah itu ada operator apa lagi ya? Ya, untuk operator string itu berupa tambahan. Jadi kayak kita mau melakukan konkatenasi pada sebuah string. Misal kita punya let nama depan John, kemudian kita punya let nama belakang adalah John. Nah, kalau misalnya kita menggunakan operator string, kita akan melakukannya seperti ini. Nama lengkap, nama depan plus nama belakang. Kemudian kita coba console.log nama lengkap. Oke. Jadi yang di print adalah John Doe. Oke, kita kasih dan di ES6 sendiri untuk cara konkatenasi string itu tidak lagi menggunakan seperti ini, tapi menggunakan simbol yang sering kita gunakan, yaitu simbol backticks seperti ini. Letaknya di sebelah kiri angka 1 di keyboard. Kemudian untuk peletakan variabelnya itu menggunakan dolar dan tanda kurang. Contohnya kita punya nama John Doe. Setelah itu kita coba console.log halo, kemudian kita akan seperti ini untuk namanya. Jadi kita nggak perlu pakai tombol nama udah ada. Nama 2. Jadi kita nggak perlu pakai ini, pakai apa? Pakai seperti ini, nggak perlu pakai ini. Ini akan ribet kalau misalnya kita udah bekerja dengan project yang udah cukup kompleks. Jadi fitur di JavaScript terbaru sendiri sudah menggunakan ini dan ini yang lebih disarankan. Seperti itu. Kita coba komen dulu. Oke, setelah itu kita punya percabangan. Jadi percabangan itu simpel aja, ada if, else if, kemudian else, ada juga ternary. Nah ini cukup common dan cukup sering juga. Kita akan bahas yang ternary, tapi sebelumnya ada lagi meskipun jarang dipakai, seperti pada percabangan switch. Oke, jadi switch itu misal kita punya let hari sama dengan Sabtu misalnya. Kemudian kita coba switch hari, kemudian case 1. Case hari sama dengan Senin. Ini Oke. Maka kita console.log sekarang hari Senin. Itu kita break, kemudian kita copy. Ini aku jarang pakai buat switch-nya, cuma gak apa-apa buat pengetahuan aja. Coba copy, misalnya ini hari Selasa, terus ini hari Rabu, hari Kamis, Jumat, kita pakai ini aja. Jumat, terus Sabtu, lagi ini hari
Selasa, Rabu, Kamis. Jadi seperti ini bentuknya kalau misalnya dia itu menggunakan switch. Jadi dia akan detect setiap bagian. Kalau misalnya sesuai maka dia akan di print seperti ini. Cuma ini udah agak disarankan lagi buat digunakan sih. Pak, buat pengetahuan nggak apa-apa. Yes. Oke, sekarang kita lanjut ke ternary. Jadi untuk yang ternary sendiri sebenarnya lebih sering digunakan daripada hanya menggunakan if else. Jadi dia itu cocok untuk sebuah percabangan yang dua. Jadi maksudnya antara benar dan salah. Misal kita punya apa ya? Umur 18 misalnya. Terus di sini umur lebih besar daripada 17. Anggaplah konsol deadlock dewasa. Kalau tidak, maka konsol deadlock muda. Jadi seperti ini. Ini sebenarnya sering banget digunakan dan emang direkomendasikan buat digunakan di percabangan yang pasti dua. Gitu. Oke. Percabangan mudah, kita ke bagian ini. Untuk perulangan sendiri sebenarnya juga cukup umum. Ada for, di mana di dalamnya ada for in, for off, dan juga menggunakan angka. Angka itu kayak for i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus itu untuk yang ini. Setelah itu ada juga while. While ini ada while do dan juga do while. Kemudian untuk selanjutnya ada apa lagi? For each. Oke, for each. Ya, for each. Jadi kita bahas data struktur aja biar enak. Nah, untuk struktur data bawaan di JavaScript itu ada array. Itu contohnya seperti yang sudah kita buat di atas. Jadi kayak gini, menggunakan kurung siku. Kemudian yang kedua itu ada objek. Nanti kita akan bahas lagi yang ini. Itu menggunakan kurung kurawal. Untuk array itu indeksnya berupa angka. Jika misal const data 2, 3, 4, misalnya. Kalau objek itu dia indeksnya berupa kata, bisa berupa kata. Jadi dia lebih apa namanya? Lebih fleksibel. Dan nanti untuk yang objek ini bakal sering digunakan kalau udah cukup advance, karena konsep objek ini sebentar ya. Nama misal John, terus umur dia 20 misal. Nah, untuk objek ini sendiri notasinya itu hampir mirip dengan beberapa hal. Yang pertama itu JSON atau JavaScript Object Notation. Kemudian yang kedua dia itu mirip kayak database non relational. Kemudian dia juga mirip seperti response pada API. Jadi ini kalau misalnya kita udah paham objek ini, seenggaknya paham dua ini, itu udah mudah banget ke belakangnya. Soalnya ini pasti, kalau array itu pasti ada di semua bahasa pemrograman, pasti bahasa apapun itu. Asalkan dia bahasa modern ya, mulai dari C, itu kayaknya ada, sampai ke bahasa sekarang itu pasti ada array. Atau mungkin penyebutannya beda-beda, tapi konsepnya sama.
Kemudian juga ada yang objek. Ini juga penting karena dia juga seperti ini nanti. Sama seperti 3 hal ini untuk notasinya. Jadi pasti sangat berguna bagi depannya kalau misal benar-benar paham. Terus juga apa ya, untuk metodenya sendiri, untuk metode dari data structure misalnya array, itu metodenya ada push. Untuk metodenya itu ada push untuk memasukkan bilangan di paling terakhir, terus ada pop untuk mengeluarkan data di paling terakhir, ada unshift. Unshift itu memasukkan data di paling pertama, kemudian shift itu menghapus data di paling pertama. Nah, untuk yang objek, dia itu beberapa, tapi kalau di objek sendiri, ini bisa jadi semacam metode juga. Ini, jadi kayak dipanggilnya itu kayak metode. Contohnya seperti ya. Oke, jadi kayak misalnya sebagai template literals, nama saya identitas dot nama, kemudian dan saya berumur, identitas dot umur. Oke, simpel aja. Ini seperti ini. Jadi dia dipanggilnya itu kayak berupa metode. Nah, sekarang kita ke perulangan. Untuk for sendiri itu ada for in. Kalau in ini dia bakalan variabel pewakilnya itu akan berupa array. Kalau of dia berupa elemen dari si array itu sendiri. Contohnya misal kita punya cons data, kita punya A, terus B, terus B, anggaplah. Kalau kita pakai for B in data, kalau kita konsol B-nya, maka yang dapat adalah 012, di mana dia adalah indeks dari setiap elemen dari array ini. Jadi indeks dari A itu 0, indeks dari indeks dari B itu 1, indeks dari C itu 2. Kalau off, dia ngambil setiap elemen di array-nya A, B, C. Terus juga ada perulangan for. Perulangan for itu misal for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 10, I plus plus. Bilangan ke I. Jadi seperti ini contohnya untuk yang ini, yang for standar. Tapi untuk perulangan sebuah array di JavaScript sendiri itu ada perulangan yang emang dikhususkan buat array. Salah satunya adalah for each. For each, misal aku punya data A, kemudian B, kemudian kemudian D. Kalau for each dia menggunakan data dot for each, kemudian parameternya berupa function, dan dia masuk console. Nah, yang jadi parameter di dalam function adalah setiap komponen dari datanya. Jadi misalnya kita D di sini. Kemudian yang di kedua ini adalah indeksnya. Indeks. Serta pada indeks ke id x
adalah data belum di komen ternyata. Data pada indeks ke-0 adalah A, data indeks 1 adalah B, data indeks 2 adalah C. Kemudian dia juga punya variabel function buat looping juga, namanya adalah map. Kemudian ada filter, ada reduce. Nah, untuk yang ini sudah saya jelaskan cukup detail sepertinya di pertemuan pas bagian fungsi. Oke. Sekarang kita lanjut ke fungsi. Fungsi ada 3, ada 4. Itu function declaration, kemudian function declaration, kemudian ada function expression, setelah itu ada row function, ada recursion. Oke. Untuk function declaration itu fungsi biasa, jadi kayak kita nulis function hello seperti ini, itu udah function declaration. Kalau function expression dia itu seperti ini, itu function expression. Kalau row function dia tidak menggunakan keyword function, dia hanya menggunakan kurung buka kurung tutup yang ditambah dengan kayak tanda panah, makanya namanya adalah row function, panah, fungsi panah. Nah, ini juga fitur terbaru dari JavaScript, jadi ini masuk pembauran tahun berapa ya, lupa aku. Sepertinya masuk di bagian ES6 juga waktu rilisnya. Kemudian ada recursion, ini adalah fungsi yang memanggil fungsinya sendiri. Udah saya jelasin juga sama studi kasusnya. Mana ya recursion? Iya, seperti ini. Untuk recursion. Oke, jadi sekarang kita bakalan masuk ke OOP. Dasar OOP yang membahas 4 pilar utama. Jadi OOP sendiri, OOP itu singkatan dari Object Oriented Programming, yang dimana dia itu untuk objeknya sendiri itu adalah kalau kita tahu objek itu kan kayak benda gitu kan, kayak laptop itu objek, kemudian kayak misalnya HP itu objek, kipas angin objek. Untuk objek itu sebenarnya analoginya seperti itu, jadi kayak intinya kayak benda atau apapun gitu yang ada. Terus cara penutasan objek itu ada 3. Yang paling utama menggunakan tipe datanya sendiri, menggunakan tipe data objek, kemudian bisa menggunakan function, dan yang terbaru itu menggunakan class. Oke, kita coba yang pertama itu menggunakan objek, simple aja. Dengan nama, jadi kita buat person itu objek, jadi kita punya person dengan nama siapa, misalnya namanya John, kemudian dia berusia misalnya 20 tahun. Ini bukan. Oke, sekarang kita mau ngasih dia function sebagai metode di dalam. Kasih function. Jadi dia nggak perlu keyword function, tapi langsung misalnya hello.
console.log halo list. Nah, kemarin kayaknya udah saya jelasin untuk keyword list ini. Jadi keyword list ini itu kayak memanggil dirinya sendiri. Jadi kayak misalnya person. Jadi kita nggak perlu nulis person nama jika dipanggil di dalam person. Kita menggunakan this. Jadi dia kayak manggil punyanya si person itu sendiri. Kayak misalnya nama. Jadi nama yang ada dalam objek person itu sendiri. Jadi kita menggunakan keyword this. Halo, nama yang berusia this dot usia tahun. Oke. Sekarang kita coba buat person dot ini harusnya bisa. Oke. Halo John yang berusia 20 tahun. Nah, itu salah satu pendefinisian objek yang pertama. Ini cara yang paling lama sebenarnya. Kemudian cara lain itu ada menggunakan function. Contohnya kita punya function itu cons person. Aku nggak lupa yang bagian function karena jarang pakai juga. Ini function. Terus di dalamnya itu ada juga nama, misal John. Kemudian di sini ada usia, misal 21 tahun. Setelah itu di sini ada function lagi, misalnya hello console.log halo is nama sepertinya seperti ini yang berusia is usia tahun. Oke, untuk pengambilannya kita harus menggunakan keyword sebentar. Yang penting ya, menggunakan function declaration person cons person 1 itu adalah new person. Oke, kita coba dulu. Con ada yang salah berarti. Oh shit. Apa berpengaruh ya? Oh iya. Nah, belum kita buat di sini. Oke, kemudian kita satu dot hello. Oke, kita coba. Hello is not a function. Oh iya. Satu dot hello. Bentar. Kita coba problem solving bentar. Object notation with function, atau bukan object notation tapi
OOP with function. In JavaScript. JavaScript. Oke, jadi oh iya, bentar. Kita mau melakukan sesuatu. Bukan seperti ini. Tapi dia tidak sepertinya. Create new person, object, creating function. Oh, bukan seperti ini. Person creating function, tapi ini sebenarnya sama. Creating. Oke, untuk ini kita skip aja dulu karena aku nggak pernah pakai jadi agak lupa. Oke, jadi yang paling sering digunakan itu sebenarnya, dan dia itu benar-benar menggambarkan OOP seutuhnya, itu adalah menggunakan class. Menggunakan class. Nah, untuk prakteknya itu ada 4 pilar utama. Oh ya, untuk ini nanti ya tak coba-coba lagi. Cuma kita skip aja dulu karena sepertinya ada yang kelupaan. Jadi kita langsung ke sini. Nah, untuk 4 pilar utama itu yang pertama itu ada abstraction. Abstraction itu adalah intinya itu menyembunyikan bagian yang kompleks. Intinya seperti ini. Jadi kayak misalnya kita punya mobil, untuk user sendiri itu gak harus dia tuh tahu apa yang ada di dalam mobil, gimana cara kerjanya. Yang dia tahu ada tombol ini, kalau dipencet dia nyala, ada setir buat ngebelokin mobilnya. Jadi dia gak perlu tahu gimana setir itu bisa balikin mobil, juga gak tahu gimana cara kerja mesinnya dan segala macam, itu gak usah. Nah, itu adalah sedikit analogi tentang abstraction. Kemudian yang kedua itu ada inheritance. Inheritance itu atau pewarisan. Jadi kayak misalnya kalau analoginya kayak misalnya kita dengan orang tua kita gitu kan. Jadi kita itu mewarisi bagian-bagian tertentu dari orang tua kita, misalnya di bagian mata, di bagian mulut, atau secara sifat, secara karakter, itu untuk pewarisan, untuk analoginya. Kemudian ada encapsulation. Encapsulation ini dia tuh kayak melindungi bagian tertentu untuk tidak bisa diakses dari luar. Melindungi bagian tertentu untuk tidak bisa diakses dari luar objek itu, Kemudian di bagian pilar terakhir itu ada polymorphism. Polymorphism itu kayak semacam penggunaan satu objek untuk beberapa hal yang lain. Misal penggunaan satu objek untuk beberapa keperluan. Atau mungkin analoginya kayak laki-laki misalnya. Seorang laki-laki atau seorang pria itu dalam waktu yang bersamaan itu bisa jadi seorang ayah, bisa jadi seorang pekerja, bisa jadi seorang suami. Itu kan misalnya ada namanya John. John ini dia laki-laki. Nah, ternyata John ini
punya anak atau punya istri. Jadi John ini adalah seorang suami dari istrinya, seorang ayah misal punya anak, berarti seorang ayah dari anaknya, dan dia itu seorang pekerja di perusahaan tertentu. Jadi kan dia seperti ini. Untuk analogi sederhana dari polymorphism. Ini ada kaitannya dengan inheritance. Oke. Misal kita punya class person. Di sini itu ada yang namanya konstruktor. Nah, konstruktor ini tempat di mana atribut dari fungsi ini diletakkan. Misal kita punya list nama, kita punya jenis nama, kemudian usia. List nama itu sama dengan nama, kemudian list usia itu sama dengan usia. Nah, jadi nanti apapun yang dimasukkan ke dalam person ini itu adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam konstruktornya. Mungkin kalau di Python, kalau kalian pernah belajar, itu konstruktor itu sama dengan ini, seperti ini. Ini biasanya kan ada self, bukan salah gini, self definition, mirip seperti itu. Oke, sekarang misal kita punya greeting itu misal console log, halo this nama yang berusia tahun. Oke, kita buat person 1. Person 1 itu adalah new person. Kemudian kita buat person 1 belum. Jadi di dalam person pas kita mau mendeklarasikan itu pastikan kita masukin parameter sesuai dengan yang ada di sini. Misal namanya adalah John, kemudian usianya 21 tahun. Halo John yang berusia 21 tahun. Jadi seperti itu untuk konsep dari kelas. Nah, sekarang sebenarnya ada suatu yang kurang bagus, tapi belum. Nah, untuk seperti ini kan dia kayak kita masukin gini kan, kayak masukin John, masukin 21 di sini. Nah, ada cara yang lebih bagus sebenarnya. Kita pakai misalnya set name, yang dimana dia itu membuat namanya menjadi name. Kemudian set age, this dot age itu sama dengan age. Nah, untuk ini seperti ini. Oke, jadi kita nggak perlu pakai ini. Dan kita perlu pakai itu adalah seperti ini. Jadi kan kita punya objek nih. Kita ngambil objek person. Ini udah ada gitu, kayak konsepnya udah ada. Nah, kita mau buat person 1. Kita definisikan itu dari si personnya. Kita buat objek baru dari si person tadi yang disimpan ke dalam person 1. Kemudian di person 1 kita set namanya, person 1 dot set name. Set name misalnya John. Kemudian kita set age, 1 dot set age itu 21. Kalau misal kita coba control log, dia tetap
seperti itu. Tapi kalau kita balik greeting-nya ditaruh di atas, harusnya undefined. Nah, undefined. Kenapa? Karena dia belum di set. Nah, untuk menghindari undefined ini mungkin bisa kita pakai ternary operator. Jadi kalau misalnya disname-nya ada, apakah disname ada, bukan undefined? Kalau ada, maka dia adalah disname. Kalau tidak, maka kita kasih no name. Nah, seperti ini. Kita kasih this.h. Kalau tidak, kita kasih no h. Maka kalau misalnya kita nggak ada, hasilnya adalah no name dan no h. Ini buat security aja, buat apa namanya, buat pengamanan. Jadi kan muncul undefined itu kan nggak enak, kelihatannya nggak enak. Nah, jadi apa yang kita lakukan di sini itu sebenarnya adalah konsep dari abstraction. Jadi kita buat sesuatu itu kayak terkonsep. Jadi kayak kita nanti eksekusinya itu kayak kita ngomong gitu. Jadi kayak nggak this.name, kayak nggak this.h. Jadi kita bikin set name, set age. Itu adalah salah satu konsep contoh sederhana lah dari abstraction. Selanjutnya kita bahas yang encapsulation dulu. Jadi dari sini person 1 person 1.h itu sebenarnya bisa diakses. Nah, hal seperti ini sebenarnya agak bagus karena kalau misalnya kita ekspor dia, misal kita ekspor default, kita ingin menggunakan dia ekspor default, kita ingin supaya dia bisa dipakai di file lain atau di folder lain, atau kalau misalnya kita bikin ini jadi API, kita mau dia dipakai orang, itu gak bagus kalau misalnya dia bisa diakses dari luar. Nah, ada satu cara untuk menanggulangi hal itu dengan encapsulation. Nah, jadi untuk encapsulation ini sendiri seperti ini ya. Nah, ya seperti ini. Kemudian seperti ini. Enggak dong. Baru seperti ini. Jadi dia adalah private field. Jadi kalau misalnya kita tambah tanda pagar di depan dari si variabelnya atau atribut dari si kelas, maka artinya dia adalah suatu hal yang disebut dengan private. Jadi dia hanya bisa diakses di dalam. Seperti ini. Private field. Kalau misalnya dia mau diakses gini, itu juga gak bakal bisa buat diakses. And closing class. Dia nggak bisa. Jadi seenggaknya itu adalah contoh fungsi dari encapsulation. Kita coba komen dulu. Selanjutnya itu ada apa tadi? Ada inheritance. Jadi dia itu kayak pewarisan sifat dari kelas tertentu. Misal kita punya class animal. Nah, animal itu dia punya
punya apa namanya? Misal kita ke hewan darat, dia itu punya kaki, terus dia itu makan, dan dia itu ada jenis tertentu. Nah, untuk this dot kaki itu kaki, kemudian this dot it itu it, setelah itu this dot kind itu adalah kind. Nah, sekarang kita mau buat objek hewan yang mewarisi sifat ini. Jadi hewan yang kemungkinan mewarisi sifat ini itu yang kemungkinan punya kaki itu pertama dia adalah kucing. Kucing yang extends dari animal. Oh ya, jadi kenapa di sini menggunakan huruf besar untuk awal? Jadi sebenarnya menggunakan huruf kecil pun jalan, tapi dia itu udah kesepakatan dari developer. Kalau aku pernah baca itu dia tuh emang beberapa developer itu udah membuat kesepakatan untuk menggunakan huruf besar di awal dari sebuah class. Jadi seperti ini. Untuk namanya juga, untuk namanya itu gak apa-apa, tapi untuk class-nya, nama class-nya itu menggunakan huruf besar. Jadi emang sudah pembiasaan. Nah, kita coba turunkan dari sifat si animal. Misalnya kita kalau di cat itu dia punya sound, anggaplah sound. Nah, dia sound, kemudian coba console. Saya adalah kucing yang memiliki, nah di sini untuk poinnya this dot kaki memakan this dot it. Setelah itu dan saya termasuk this dot kind. Untuk pendefinisiannya kita gunakan const cat, misalnya cat 1 new cat. Setelah itu dia punya 4 kaki, dia makan, anggaplah makan ikan, kemudian dia termasuk karnivora, misalnya karnivora. Kita coba. Oke. Cat 1 dot sound harusnya bisa. Nah, saya adalah kucing yang memiliki 4 kaki, harusnya memakan ikan, dan saya termasuk karnivora. Nah, kalau kalian lihat di sini di dalam kelas ini kita tidak memiliki this kaki, this it, this kind. Dia adalah punyanya si animal. Tapi kenapa kita bisa menggunakan ini? Karena kita telah menurunkan objek kucing itu dari animal. Makanya semua yang dimiliki animal itu bisa dimiliki oleh si kucing. Misalnya kita punya di sini walking. Console walk. I am walking. Cat 1 dot walking. Cat 1 dot walking. I'm walking. Jadi dia gak punya walking, dia tidak punya metode walking, tapi yang punya itu adalah si animal. Tapi dia masih bisa menggunakan karena dia diturunkan dari si animal itu sendiri, si catnya. Nah, untuk penurunan kalau di JavaScript itu menggunakan extends. Jadi saya mau buat objek kucing yang diturunkan dari animal. Nah, jadi seperti ini untuk contoh dari inheritance. Nah, kalau di polymorphism
Misal saya buat lagi, ini 3 kali misal, get tiger, kemudian dog, misalnya saya adalah harimau, dengan dog lah, chicken aja, chicken. Saya adalah ayam yang memiliki kaki 2. Oke. Nah, kita buat objeknya seperti ini. Di sini ada tiger 1, 4, makannya adalah daging dan termasuk karnivora. Kemudian dia juga ayam 1, punya kaki 2, makan apa ya kalau ayam? Jagung sih, jagung. Dan dia termasuk misal herbivora misalnya. Juga lupa ayam termasuk apa? Herbivora. Terus buat dia burger, kemudian dia ya. Oke. Jadi kok kucing semua? Sebentar. Oh, kita pakai cat. Harusnya dia tiger dan dia ikan. Ya. Nah, saya adalah kucing, harimau, ayam, kemudian memiliki 4. Nah, ini jadi mungkin salah satu contoh dari polymorphism. Jadi dia satu objek yang dalam waktu bersamaan itu bisa mewakili beberapa objek, menjadi beberapa objek karena bantuan dari inheritance. Nah, jadi ini mungkin contoh dari bagian polymorphism. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini, sambil aku nanti coba cari buat yang ini, karena ini juga buat pengetahuan bagian cara membuat function cara membuat objek dari function. Ini sebenarnya cara lama, cuma gak apa-apa buat pengetahuan. Oke, jadi seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan juga gak apa-apa, sambil aku coba cari-cari yang tadi. Mungkin dari teman-teman yang ada ingin ditanyakan bisa langsung raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya di room chat. Silakan. Ayo teman-teman yang ingin bertanya silakan.
Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, aku mau coba share screen lagi yang tadi, bentar. Bagian dengan function. Jadi ternyata ada sedikit kesalahan waktu kita coba tadi yang bagian ini. Jadi dia itu menggunakan konsep closure yang sudah kita pahami sebelumnya. Jadi dia itu melakukan konstruksi function seperti biasa menggunakan new, tapi untuk parameternya itu menggunakan konsep seperti closure. Jadi kita letakkan dia di sini, itu dia itu konsep closure berdasarkan jadi dari cara bagaimana dia mengakses variabel atau ya variabel di luar dari fungsinya, yaitu berada di fungsi induknya. Jadi caranya menggunakan konsep closure kalau dengan function. Tapi yang lebih baru itu biasanya lebih menggunakan class untuk object oriented programming di JavaScript sendiri. Dan untuk bagian paling penting itu sebenarnya semuanya penting, tapi yang paling sering digunakan biasanya inheritance. Karena bagian abstraction sebenarnya beberapa kali itu bisa kadang tidak terlalu digunakan untuk hal yang kecil, karena sebenarnya konsepnya cuma kayak membuat kodenya jadi lebih clean aja kalau yang abstraction. Kalau inheritance ini biasanya paling sering digunakan. Sama encapsulation. Tapi encapsulation untuk pengembangan project yang tidak terlalu besar itu biasanya juga jarang digunakan. Kecuali jika kita mengkonsep file JavaScript-nya jadi beberapa modul, itu biasanya encapsulation harus dipertimbangkan untuk digunakan. Oke, jangan lupa teman-teman buat screen capture. Nah, jadi untuk meet kali ini jadi adalah meet yang terakhir untuk study club season pertama. Terus nanti kemungkinan untuk season kedua itu akan lebih fokus ke game engine. Tapi sebenarnya ketika menguasai JavaScript itu gak bakalan kesulitan. Jadi nanti mungkin di season kedua atau di seri kedua itu bakalan dengan instruktur yang lain yang emang pro banget dalam hal pembuatan storyboard game, kemudian penggunaan aset, penggunaan game engine dan sebagainya. Tapi dengan menguasai JavaScript udah tahu seenggaknya bakal lebih mudah nanti di game programmingnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin mau bertanya materi-materi sebelumnya juga gak apa-apa. Mungkin kalau bagian OOP ini cuma pengenalan aja sih. Sebenarnya masih banyak bagian yang lain. Dan kalau didalami juga masih lama, cuman ini pengenalan aja. Nanti bakal lebih detail nanti kalau udah nyampe di matkulnya atau di study club selanjutnya mungkin bakal dibuat lebih detail. Karena memang programnya menggunakan orientasi objek. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, tanya materi sebelumnya juga gak apa-apa. Mungkin ada yang belum dipahami, silahkan buat ditanyakan. Baik, ya silakan teman-teman untuk yang ingin ditanyakan, karena ini meet terakhir, gunakan kesempatan kali ini untuk bertanya kepada mentor kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Dimas Wing. Bisa langsung on mic untuk bertanya langsung kepada mentor, Dimas.
Pertanyaannya yang mana ya? Atau mungkin kita bacakan juga gak apa-apa sih. Oke, izin bertanya, keunggulan dari membuat objek dengan menggunakan kelas itu bagaimana? Sebentar, aku searching lagi ya. Kalau kita bicara keunggulan, mungkin kita bicarakan satu-satu. Jadi untuk penggunaannya sebenarnya beberapa dari ketiganya ini bisa semuanya. Mereka bisa membuat atribut, mereka juga bisa membuat metode di dalamnya. Cuma untuk keunggulan dari si class ini sendiri, dia itu benar-benar merepresentasikan function, merepresentasikan objek. Jadi sama dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain, dan dia juga lebih clean. Kalau kita lihat kelihatannya juga lebih clean dan lebih mudah dipahami. Mungkin untuk yang baru pertama kali ngeliat bakalan pusing, tapi kalau misalnya udah terbiasa itu bakal lebih mudah pakai class, dan juga dia mendukung inheritance gitu. Jadi seperti itu untuk yang bagian class. Dan emang sekarang lebih apa ya namanya ya, lebih ditekankan untuk menggunakan class daripada bagian yang lain, karena yang lain itu digunakan untuk membuat JavaScript itu menjadi bahasa berorientasi objek, tapi dia itu tidak punya notasi objek yang sebenarnya. Jadi yang digunakan itu adalah tipe data objeknya atau function yang dibuat menjadi objek. Nah, untuk pembaruan dari JavaScript sendiri dengan adanya class itu membuat JavaScript itu menjadi lebih dinamis. Jadi dia mendukung object oriented programming, mendukung functional programming, dan declaration, deklaratif, ya. Imperatif paradigm. Jadi seperti itu. Mungkin untuk keunggulannya lebih di kemudahan buat penggunaan, kemudahan buat memaintain juga, dan di fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh bagian yang lain. Salah satunya adalah bagian inheritance. Jadi mungkin seperti itu, atau mungkin ada pertanyaan yang lain. Atau mungkin dari yang lain mau bertanya juga silakan. Ayo teman-teman yang lain bisa bertanya. Kalau masih belum ada yang bertanya, saya izin bertanya ya kepada kakak mentor. Saya bertanya, semisal kalau data struktur di OOP itu apakah mungkin? Data structure di OOP berarti kita menggunakan yang tadi ya, kita bahas yang bawahnya aja. Berarti adanya array atau objek di dalam OOP. Karena OOP itu sifatnya mempermudah, maka penggunaan data structure ya pasti masih bisa ditalangi. Kita buat kelas apa ya? Kelas bank. Nah, misalnya kita punya bank. Dari yang paling sederhana, dia bisa apa ya? Dia bisa input itu apa ya, anggaplah input sama withdraw bisa. Withdraw, kemudian dia juga bisa ngelihat history, dan juga bisa ngelihat saldo, anggaplah saldo. Nah, di sini kita punya dia itu misal constructor
kita punya this dot history itu berupa array, misalnya 100, 300, 500, 250. Ini misalnya ya kita min, jadi dia ngambil, kemudian 140, kemudian min 230 misalnya. Jadi untuk yang positif dia tuh masukin ke akunnya dia di banknya, yang minus dia berarti withdraw atau kayak tarik tunai misalnya. Misal kita mau input, berarti di sini adalah this dot history dot push yang mau diinputkan, misalnya uang, anggaplah uang seperti ini. Kemudian dia mau withdraw, misalnya uang, this dot history dot push juga itu minus uang. Kemudian benar. Setelah itu kita mau ngelihat history, jadi misal display history itu misalnya ya display history, berarti kita akan menampilkan setiap historinya. Jadi this dot history dot for each function H misalnya console.log dan log if A lebih besar daripada 0, console.log Anda memasukkan deposit, mendeposit besar ini untuk studi kasus menggunakan data structure sebesar H. Kalau tidak maka mengambil sebesar H. Mengambil sebesar H. Setelah itu ada bagian melihat saldo, display saldo. Untuk display saldo sendiri dia menggunakan konsep penjumlahan, menggunakan reduce. This dot history atau console.log history dot reduce. Untuk reduce sendiri dia adalah A, B, kemudian dia A plus B. Kita coba lihat misalnya bank itu adalah new, kita coba, kita lupa menerapkan yang tadi, harusnya huruf besar. Bank, kemudian dari bank ini kita coba display history-nya. Jadi mendeposit sebesar 100, mendeposit sebesar 300, mendeposit sebesar min. Dia harus min mengambil. Jadi kenapa di sini ditaruh min H? Karena biar dia gak minus. Karena kalau sebesar min kan gak enak. Jadi biar dia positif. Tapi kan kita udah tahu dia positif negatifnya buat ini, mendeposit apa mengambil. Tapi untuk penampilannya kita buat dia positif semua. Makanya saya taruh minus.
Jadi dia mendeposit sebesar ini, dia mengambil sebesar ini, dia mengambil sebesar ini. Nah, setelah itu kita coba misalnya bank input 400, kemudian coba kita display historinya. Jadi paling bawah itu tambah 400. Kalau tadi kan dia berhenti di 230. Dia menambah 400. Kalau kita tambahkan secara keseluruhan, display saldo. Reduce maksudnya 960. Jadi total dari saldo kita adalah 960. Karena yang ini yang 100 tambah 300 tambah 500 kurangi 250 tambah 140 terus dikurangi lagi tambah dikurangi. Oke, jadi seperti itu. Deposit mengambil. Oke, jadi untuk data strukturnya mungkin seperti ini. Yang saya buat studi kasus menggunakan bank, tapi ini sederhana sekali, cuma info, withdraw, lihat story, sama lihat saldo. Oke, mungkin seperti ini untuk data strukturnya. Nanti untuk source code-nya akan saya kasih seperti biasa. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini, silahkan. Silakan untuk teman-teman yang lain bisa tanya. Kalau mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung saja kita ke sesi ketiga, keempat, yaitu sesi penutupan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Kak Mas Mudi, mentor kita yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga memberikan motivasi tersendiri. Sebelumnya mungkin dari Kakak Mas Mudi ada hal yang ingin disampaikan, semangat atau apa itu, kan ini meet terakhir, mungkin ada sepatah dua patah kata untuk teman-teman. Oke, untuk penyampaian mungkin lebih ke semangat aja sih. Jadi kan emang konsep dari study club pertama kita lebih fokus ke programming. Jadi kita lebih buat ngebentuk logikanya dulu sebelum kita masuk ke bagian-bagian pembuatan game secara utuh. Jadi soalnya kalau misalnya kita lari ke game engine itu, kalau misalnya kita biasanya yang dipakai itu adalah Cocos, tapi yang bagian 2 dimensi itu biasanya lebih banyak main di aset. Dan kalau misalnya kita langsung pakai itu otomatis nanti gak ke cover karena kita masih harus bikin storyboard, kita harus ngerancang, dan kita masih harus ngeprogram. Nah, bagian dari programnya itu kadang ngebingungin. Jadi kalau misalnya kita nggak mantepin JavaScript-nya dulu, itu nanti bakal keteteran ke belakang. Jadi kalau misalnya JavaScript-nya udah mantep, mungkin udah bisa nanti bakal lebih mudah buat ngikutin seperti itu. Dan juga untuk sumber-sumber belajar yang aku kasih, itu emang sengaja dibuat tulisan semua supaya kalian terbiasa membaca dokumentasi. Dan juga untuk web-web yang aku pilih emang sengaja web-web yang emang bagus buat nyediain resource programming, mulai dari Mozilla Developer Network, Geeks4Geeks, sama FreeCodeCamp kalau nggak salah. Atau ada yang Medium juga. Nah itu bisa kalian coba eksplorasi, di situ banyak resource JavaScript juga masih banyak lagi, dan untuk
bahasa lain juga masih ada, konsep-konsep lain juga masih ada beberapa yang ada latihan soalnya juga. Jadi kalian bisa sambil eksplorasi, terus belajar, terus tingkatin skill, mungkin seperti itu. Dan juga apa ya, intinya tetap semangat aja buat selanjutnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup itu aja sih. Oke, terima kasih kepada Kak Masmudi atas semangatnya untuk kita semua. Sebelum sesi ini saya tutup, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk melakukan absensi, yang mana linknya sudah di-share di room chat, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang di-share di Google Classroom. Sebelum sesi ini saya tutup, mari kita on cam semua untuk sesi dokumentasi. Silakan teman-teman untuk on cam. Ayo on cam. Ayo yang lain on cam. Ayo Fadil Abdillah on cam yuk. Hasbul Kafi on cam. Oke. 1, 2, 3 senyum. Oke, lagi. 1, 2, 3 senyum. Oke, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah hadir pada meet kali ini. Sebelum ini meet kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.